Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dialvendra, NIM 1914080047. Baiklah, saya akan mereview materi tentang biooptik. Pengertian biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat, atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. B. Struktur dan fungsi organ mata manusia. Yang pertama, struktur dan fungsi organ bagian dalam mata. Yang A. Selaput tanduk, yaitu kornea. Fungsinya untuk memberikan makan dan melindunginya terhadap infeksi. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Kornea sendiri sebenarnya tersusun dari beberapa lapisan, yaitu epitel, Bowman, Straumann, membran Descemet, endotel. Yang B. Pupil. Fungsi pupil tidak lain adalah sebagai pengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang C. Lensa mata. Lensa mata berfungsi sebagai pengatur pembentuk bayangan. Lensa sendiri berbentuk cembung pada kedua permukaannya dan mengandung air sebagai protein. Yang D. Selaput pelangi atau iris. Iris berfungsi sebagai pengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. E. Selaput keras atau sklera. Sklera merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna putih, buram, atau tidak tembus cahaya. Fungsinya adalah melindungi bagian dalam bola mata. F. Selaput koroid. Warna gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah refleksi dan pemantulan cahaya atau sinar. Yang G. Selaput jala atau retina. Sel dalam retina yakni sel batang, basilus, dan sel kerucut konus berfungsi untuk impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Retina juga terdiri atas selaput lapis. Urutan lapisan-lapisan tersebut atau ke arah kornea adalah 1. Retinal pigment epithelium atau RPE. Yang kedua, lapisan fotoreseptor segmen dalam dan luar. Yang ketiga, membran limitan ekstern, lapisan yang membatasi bagian fotoreseptor dari inti selnya. Yang empat, lapisan luar inti sel fotoreseptor. Yang kelima, lapisan luar plasformis pada bagian makular ini dikenal sebagai lapisan serat Harley. 6. Lapisan dalam badan inti. 7. Lapisan dalam pachyformus. Yang ke-8, lapisan sel ganglion, lapisan yang terdiri dari inti sel ganglion, dan merupakan asal dari serat saraf optik. 9. Lapisan serat saraf yang mengandung akson sel ganglion yang berjalan menuju ke nervus opticus. Yang 10, membran limitans intern tempat salmuler berpijak. H. Bintik kuning. Bintik kuning merupakan tempat yang paling peka terhadap rangsangan cahaya dan paling banyak mengandung sel-sel saraf penglihatan. I. Otot saraf dan pembuluh darah. Gelombang saraf yang dihasilkan di dalam retina ke otak, kemudian saraf lacrimalis yang merangsang pembentukan air mata oleh kelenjar air mata
Otot rectus berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan kiri, ke atas dan ke bawah. Darah dari mata dibawa oleh vena ophthalmica dan vena retinalis pembuluh darah ini masuk dan keluar melalui mata bagian belakang. Yang kedua, struktur dan fungsi organ bagian luar mata. Struktur bagian luar mata berfungsi melindungi dan memberikan kenyamanan mata untuk bergerak secara bebas ke segala arah. Beberapa struktur tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Ada orbita, kelopak mata, dan bulu mata. Beginilah ilustrasinya. C. Peran cahaya pada proses melihat. Manusia pun begitu. Tanpa cahaya kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Sebagai contohnya proses melihat, meskipun mata kita normal, tapi jika tidak ada cahaya, maka kita tidak akan dapat bisa melihat. Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya dipantulkan oleh mata, ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Yang keempat, pada bintik kuning cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang kemudian disampaikan ke otak. Yang kelima, cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Beginilah proses ilustrasi proses melihat. Dari cahaya, kornea, lalu ke pupil, ke lensa, ke bintik kuning, ke retina, ke impuls sensorik, ke cerebrum, lalu kita baru melihat. D. Pemrosesan informasi pada penglihatan manusia. Informasi adalah kumpulan data terhadap sesuatu hal yang dimana telah diproses dalam otak manusia dan menjadikan sesuatu hal atau data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya. Yang pertama, atensi terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, atensi eksekutif, di mana atensi ini adalah proses di mana seseorang hanya bisa mendeteksi dan kompensasi kesalahan. Yang kedua, atensi bertahan. Seseorang bisa memproseskan informasi secara mendalam dalam sebuah sasaran atau objek. Yang kedua, tahap kedua adalah memori. Memori adalah tempat di mana pemrosesan informasi pada tahap ini bagaimana seorang mencocokkan informasi yang sebelumnya ada atau bahkan informasi yang baru. Tahap 3, penyimpanan informasi entah itu yang akan disimpan dalam memori jangka pendek atau panjang jangka panjang atau pada memori jangka pendek seseorang hanya bisa mempertahankan informasi yang ada dalam jangka waktu 30 detik dengan catatan selama informasi tersebut tidak ada pengulangan. Dan proses terakhir adalah penggunaan informasi, di mana pada penggunaan informasi bisa melibatkan lancar berbahasa, bisa memecahkan masalah, dan bisa berpikir. Beginilah ilustrasinya. Yang E, menjelaskan proses kerja alat bantu melihat pada mata. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Alat optik yang utama adalah mata, sedangkan alat optik lain seperti lup, kacamata, teropong, kamera, mikroskop, atau teleskop, sebenarnya itu semua hanya sebagai alat bantu mata saja. Ada beberapa macam alat optik yang mengalami dan buatan.
yakni mata, kamera, loop, mikroskop, dan teleskop. Pengertian loop. Yang pertama, pengertian loop. Loop adalah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Yang kedua, sudut pandang loop. Benda yang jauh letaknya tampak lebih kecil dibandingkan dengan benda yang letaknya dekat, walaupun benda-benda itu sama besar. Yang ketiga, proses pembentukan bayangan pada loop. Dalam menggunakan loop dikenal dua cara pengamatan, yaitu pengamatan dan dengan mata berakomodasi maksimum dan pengamatan dengan mata yang tidak berakomodasi. Fungsi loop untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi lebih besar dan lebih jelas yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung dengan menggunakan sebuah loop. Yang kelima, ada prinsip kerja loop. Benda yang akan kita amati pakai melalui loop itu akan diletakkan di antara bagian fokus dan lensa. Setelah itu, lensa cembung pada loop akan membiaskan cahaya yang datang melewati pusat loop dan meneruskannya. Yang C, lalu loop bakal membentuk bayangan yang mana bayangannya tersebut dilihat oleh benda yang sedang kita amati. Yang D, loop mengambil prinsip kerja dari kondisi yang berlaku di mana suatu objek yang memiliki ukuran yang sama namun diletakkan dengan jarak yang berbeda dari mata. Beginilah bentuk loop. F. Menjelaskan kelainan refraksi pada mata. Yang pertama, definisi refraksi mata. Kelainan refraksi adalah kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Hal ini membuat bayangan benda terlihat buram atau tidak tajam. Yang kedua, klasifikasinya. Klasifikasi kelainan refleksi menurut Ilyas S. yaitu A. Ametropia. Ametropia adalah suatu keadaan mata dengan kelainan refleksi di mana mata yang dalam keadaan tanpa akomodasi atau istirahat memberikan bayangan sinar sejajar pada fokus yang tidak terletak pada retina. Beginilah bentuk ametropia. G. Menjelaskan pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Pengertian fotoreseptor. Fotoreseptor adalah indera penglihatan yang terletak pada retina, mata, berupa sel sensorik. Peran fotoreseptor pada tropisme tanaman sebagai respon terhadap cahaya. Peran fotoreseptor pada tanaman sebagai respon terhadap cahaya adalah faktor paling penting yang mempengaruhi tanaman. Cahaya biru menginduksi berbagai perkembangan dan tanggapan gerakan, termasuk pertumbuhan melengkung fototropik, pembukaan kotiledon, fotoperiodik, pembungaan daun merata, etiolasi, pembukaan stomata, gerakan kloroplas, akumulasi antosianin, ekspresi gen, dan penghambatan perpanjangan hipokotil. Fotoreseptor ikan pelagis. Fotoreseptor pada retina yang merupakan komponen vital bagi sistem penglihatan pada vertebrata termasuk mata ikan. Retina bervariasi karena mempengaruhi keragaman habitat, tekanan, intensitas cahaya, dan spektrum cahaya yang sampai pada lengkungan perairan. I. Konsep mata majemuk atau faset pada serangga. Mata majemuk adalah indera penglihatan yang dimiliki oleh serangga. Mata serangga terdiri dari sekumpulan yang mengirimkan informasi yang berbeda-beda berdasarkan arah yang dilihat. Serangga dalam Al-Quran, serangga adalah suatu ciptaan Allah yang mana nama dari spesies serangga banyak disebut dalam ayat suci Al-Quran.
bukan hanya pada ayat saja. Setiap omatidium terdiri atas beberapa bagian, di antaranya satu, mata serangga dikenal dengan mata majemuk karena terdiri atas banyak mata yang masing-masing disebut sebagai omatidium. Yang kedua, omatidium terdiri dari atas lensa atau yang merupakan satu bagian dari mata majemuk, kerucut kristalin, sel-sel penglihatan, dan sel-sel yang mengandung pigmen sebagai pemisah antar omatidium. Selain mata majemuk, serangga juga memiliki 2 atau 3 buah mata tunggal yang terletak di tengah. Di antara mata majemuk, mata ini sangat sensitif terhadap cahaya. Yang selanjutnya, ada serangga, mata majemuk berfungsi untuk mengenali warna dan bentuk, sedangkan mata tunggal berfungsi untuk mengenali intensitas cahaya. Beginilah struktur sebuah omatidium. J. Proses melihat mata majemuk. Mata serangga juga mampu melihat gerakan yang sangat cepat, sehingga serangga dapat terhindar dari bahaya atau digunakan untuk menangkap mangsa yang memiliki gerakan yang sangat lincah. Proses penglihatan pada serangga mata serangga yaitu satu, cahaya masuk ke mata faset. Yang kedua, rabdom memfokuskan cahaya yang masuk. Yang ketiga, cahaya kemudian dipantulkan masuk ke dalam sel optikus yang bertugas menerjemahkan bayangan. Beginilah bentuk symbols. Beginilah bentuk mata majemuk. K. Konsep warna pada bulu burung merak. Burung merak memiliki makna menghiasi dan keindahan. Bagian yang sangat menakjubkan dari seekor burung merak adalah ekornya, campuran warna biru, hijau, dan warna emas yang berbentang sepanjang sekitar 1,5 meter. Burung merak betina tidak mempunyai ekor dan hanya memiliki kepala pendek dengan warna yang membosankan. Biasanya, burung merak betina menelurkan 10 telur berwarna coklat kotor. Ekor berada di belakangnya dan berfungsi sebagai penyokong. Burung merak jantan menunjukkan bulunya yang indah kebanyakan di musim hujan, yang juga merupakan musim kawin mereka. L. Konsep mimikri pada bunglon. Bunglon terkenal dengan adaptasi lingkungan sekitarnya. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat hinggapnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindung dari pemangsanya, sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Penyebab bunglon berubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan mood. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.